Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون يا معشر المسلمين. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim dalam acara memeriahkan, memuliakan, mengagungkan dan menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini merupakan malam yang penuh berkah. Malam hari ini merupakan malam yang penuh rahmat, karena kita semua sedang mengagungkan manusia yang sangat mulia, sedang memeriahkan kelahiran manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat agung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang masih mau mengagungkan syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan mereka. Maka insya Allah siapapun yang ikut hadir pada malam hari ini, siapapun yang berkumpul di masjid ini pada malam hari ini, siapapun yang bergembira pada malam hari ini, insya Allah masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harap-harapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang agung, manusia yang sangat mulia, dilahirkan, disambut oleh seluruh alam, disambut oleh seluruh alam semesta, baik binatang, manusia dan seluruh penghuni alam semesta, bergembira dengan kedatangan manusia yang sangat mulia. Maka wajar bagi kita umat beliau juga bergembira, menunjukkan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib. Andaikan Muhammad itu masih hidup, ladana al-qasi wal qarib, maka yang jauh yang dekat akan berkumpul menjadi satu, menunjukkan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini alhamdulillah ada yang bertempat jauh dari Masjid As-Sa'idin, ada yang dekat rumahnya, semuanya berkumpul menjadi satu, menunjukkan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah siapapun yang hadir pada malam hari ini akan mendapat keistimewaan, bagaikan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang
Setiap manusia yang sudah menikah kemudian Allah karuniai seorang anak, bahagia tidak? Semua orang tua pasti bahagia, karena manusia Bapak Ibu punya fase kehidupan. Ketika masih muda belum menikah, selalu ditanya orang, kapan menikah? Sampai umurnya 30 belum juga menikah, kapan menikah? Kok jomblo terus, kan begitu? Bahkan ada yang mengatakan jomblo itu tak punya pasangan merupakan penyebab penyakit gila. Jadi kalau yang lama tak punya pasangan, Pak, hati-hati ya, punya penyakit gila. Tapi insya Allah di sini tak ada yang tak punya pasangan, ya Pak ya. Mudah-mudahan punya pasangan semuanya. Yang belum Allah berikan jodoh, Allah berikan jodohnya. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika orang tua Allah berikan keturunan, maka orang tua itu akan merasa sangat bahagia, merasa sangat senang, merasa sangat penuh cinta menyambut kelahiran anaknya, senang gembira. Maka ketika kita gembira menyambut kedatangan seorang bayi yang lahir dari perut istri kita masing-masing, maka alangkah lebih hebat rasa senang kita saat Nabi Muhammad SAW diperingati kelahirannya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang sangat cinta kepada beliau, walaupun kalimat-kalimat tentang beliau selalu sama yang diulang-ulang, maka itu tetap tidak akan merubah rasa cinta dalam hatinya. Maka cinta itu Bapak Ibu, orang dulu bilang cinta datang dari mata turun ke hati, ya Bu ya. Dari mata turun ke hati, kemudian pada akhirnya masuk ke relung hati. Setelah masuk ke relung hati, maka kemudian cinta itu pun bersemi. Pada akhirnya yang jodoh kemudian menikah. Itu semua hasil dari cinta. Cinta yang mayoritas datang dari mata turun ke hati. Tapi tidak semua cinta bisa diukur dari mata turun ke hati. Kalau semua cinta diukur dari mata turun ke hati, sampai kapanpun kita tak bisa mencintai Nabi. Ada kita yang pernah ketemu Nabi, ada yang pernah bertatap wajah dengan Nabi, ada yang duduk bersama dengan Nabi. Jawabnya tidak. Tapi rasa cinta kita sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa cinta yang sebenarnya adalah cinta yang muncul dari dalam hati, bukan dari mata turun ke hati. Kalau anak muda sekarang Bapak Ibu beda cerita. Anak muda sekarang mengatakan dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu wajahnya beda. Itu orang muda sekarang. Saat janjian di media sosial luar biasa. Terkadang ada yang sampai pacaran di media sosial bertahun-tahun. Ketika ketemu, ternyata bagaikan singkong bakar, hitam kulitnya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada manusia yang mulia, insya Allah akan dapat kemuliaan dunia dan akhir. Dunia dan akhirat akan Allah berikan kemuliaan. Hidup manusia ditentukan kepada siapa mereka berteman. Berteman dengan orang baik, insya Allah dapat nama baik. Berteman dengan orang yang tidak baik, maka dapat nama yang tidak baik. Berteman dengan pencuri, maka dapat nama pencuri. Berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tidak beli minyak wangi,
tidak kita dapat wanginya. Betul tak, Bu? Maka siapapun yang menjadi teman kita, maka orang akan menambah nama tersebut kepada kita semuanya. Kalau ibu-ibu temannya suka ngegosip orang, maka nanti namanya pun akan bertambah. Oh, itu ibu si tukang gosip, kan begitu? Maka semua yang ada di dekat kita itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita semuanya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam hidup walaupun lingkungan tak baik, walaupun lingkungan itu jauh dari mengingat Allah, tapi kalau bisa kita tidak boleh ikut terhadap lingkungan. Seekor belut walaupun hidupnya dalam comberan, tapi saat belut kita pancing, saat belut kita ambil dari tanah yang kotor, tapi sedikit pun tubuh belut tak kotor. Walaupun lingkungannya kotor, tapi belut tidak ikut kotor. Maka manusia yang menjadi pilihan, dimanapun dia tinggal, bagaimanapun kondisi lingkungannya, insya Allah orang tersebut tidak terpengaruh dengan lingkungan. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, siapapun yang semakin mendekatkan diri kepada Nabi kita Muhammad dengan salawat-salawat yang kita baca, menunjukkan rasa cinta kepada beliau, insya Allah nanti akan diberikan oleh Nabi syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar, di mana syafaatul uzma itu tidak akan bisa diberikan kecuali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih kemuliaan Nabi kita Muhammad? Kemuliaan Nabi kita Muhammad termasuk di antara kemuliaan beliau, 63 tahun beliau hidup, satu ekor lalat pun tidak pernah hinggap di tubuh beliau. Ibu-ibu sering hinggapin lalat kan? Tiap hari lalat hinggap ya, Bu, ya. Kita kaum bapak juga tiap hari dihinggapin lalat. Lalat silih berganti datang, hinggap di kening, hinggap di hidung, berputar-putar lalat itu tadi. Kenapa kita sering dihinggapin lalat? Lalat adalah binatang yang sangat kotor, maka tempat hinggapnya adalah tempat yang kotor. Maka kita manusia yang kotor, manusia yang banyak dosa, manusia yang banyak salah, maka wajar kalau lalat itu hinggap ke tubuh kita, menunjukkan bahwa kita bukan manusia yang mulia, tapi kita manusia yang rendah, tapi terkadang ingin selalu dimuliakan. Orang yang tidak terkenal, tapi terkadang ingin selalu dikenal orang, sampai terkadang pasang baleho di setiap persimpangan jalan supaya dikenal orang. Ini lagi musim Pak, malam-malam ya, baleho yang siangnya tak ada, tiba-tiba pagi muncul baleho yang besar. Setiap persimpangan jalan semakin nambah ini ya. Supaya apa? Supaya dikenal orang, nih saya, jangan lupa besok pada waktunya, kan gitu. Cuman orang tidak melihat gambarannya, Pak, tidak melihat balehonya, tapi yang mereka pikirkan itu berapa serangan pajarnya. Nah itu, kalau ada serangan pajar, oke, kan gitu. Kalau tak ada serangan pajar, oh no way. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita manusia yang hina, wajar kalau lalat itu sering hinggap di tubuh kita manusia biasa. Rasulullah 63 tahun beliau hidup, satu ekor lalat pun tak pernah hinggap di tubuh beliau, karena beliau manusia yang sempurna, manusia yang sangat mulia. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, di antara keistimewaan Nabi yang lain, keringat Nabi kita Muhammad saja harumnya semerbak melebihi harumnya minyak wangi. Semakin tubuh Nabi berkeringat, maka semakin harum tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam.
Semakin basah pakaian Nabi dengan keringat, makin harum tubuh beliau. Semakin banyak keringat Nabi, semakin harum tubuh beliau. Beda dengan kita Bapak Ibu, makin banyak keringat makin harum atau makin masam Bu? Makin masam. Bahkan dalam riwayat disebutkan, saat pakaian Nabi basah penuh dengan keringat, maka pakaian Nabi itu diganti oleh para sahabat. Diambil pakaian Nabi yang berkeringat, diperas oleh para sahabat, kemudian keringatnya dijadikan sebagai minyak wangi. Diambil oleh para sahabat keringat Nabi, dibuat untuk minyak wangi. Ibu boleh coba besok kalau bapak pakaiannya basah dengan keringat, coba dulu diperas pakaiannya, ambil keringatnya, kira-kira sama nggak dengan keringat Nabi? Harum atau masam? Mau nggak tuh? Mau nggak? Buat keringat bapak jadi minyak wangi, mau? Saya yakin tak ada yang mau lah. Karena keringat kita tidak sama dengan keringat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap Nabi basah pakaiannya, tubuhnya dengan keringat, bukan aroma yang tidak sedap yang keluar, tapi semakin harum tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keistimewaan beliau yang lain, seumur hidup Nabi 63 tahun, tidak pernah Nabi satu kali pun menguap. Bahasa dusunnya angop. Tidak pernah Nabi kita Muhammad satu kali pun menguap seumur hidup beliau. Bayangkan sekalipun tidak pernah nguap. Kalau model kita ini Pak, setiap pengajian mulailah menguap. Ya, saat yasinan baik bapak-bapak, ibu-ibu, yasinan banyak yang kepalanya gundul. Kenapa? Ngantuk, setelah itu tertidur. Tapi saat makanan dibagikan, wah, mulai mata kembali cerah. Kalau urusan makan cerah, tapi kalau urusan pengajian, wah, mata ini berat yang rasanya. Maka kata Nabi, at-tasawwuf minas syaitan, menguap itu datangnya dari setan. Maka siapapun yang sudah mulai banyak menguap, itu sudah mulai banyak setannya. Tengok-tengok lagu, mana kawan di samping yang mulai banyak menguap, itu sudah banyak setannya. Maka kata Nabi, dan anjuran para ulama-ulama kita, kalau menguap maka tutuplah mulut menggunakan tangan yang sebelah kiri. Jadi kalau kita muat, tutuplah mulut menggunakan tangan yang sebelah kiri dengan posisi punggung tangan di mulut. Model ini, ya, tutup dengan punggung tangan di mulut, telapak tangan di luar. Boleh usah di kepala tangannya. Tangan kanan saya kepala, saya tutup mulut saya. Boleh, tapi tidak dapat kesunahannya. Bagaimana cara kita pun bisa, tapi tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keistimewaan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air ludah beliau menjadi obat. Bagian tubuh seseorang yang digigit binatang berbisa, andaikan diludahi oleh Nabi, maka bisa langsung sembuh. Kalau ludah kita ada yang sakit, ada yang digigit binatang berbisa, kita ludahi makin parah. Ya Bu ya. Besok ibu-ibu kalau sariawan, coba minta diludahin sama bapak. Kira-kira sariawannya makin sembuh atau makin parah? Saya yakin makin parah, karena yang diludahkan bukan obat tapi virus. Nah, beda dengan ludahnya Nabi. Ludahnya Nabi tidak bau seperti ludahnya kita. Ludahnya Nabi pun sangat harum. Kalau kita meludah, maka yang keluar itu
keistimewaan Nabi kita? Adakah lagi keistimewaan Nabi? Keistimewaan Nabi sangat banyak, termasuk ketika Nabi berjalan, kemanapun Nabi berjalan, bertemu dengan pepohonan, bertemu dengan bebatuan, bertemu dengan rerumputan, semua rerumputan, pepohonan, bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, sehingga Nabi tidak pernah kesepian ketika Nabi berjalan. Setiap ketemu pohon, ketemu rumput, ketemu batu, mengucapkan salam semua kepada Nabi. Bayangkanlah kalau kita malam-malam pulang ke rumah, ada pohon pisang yang mengucapkan salam. Ya, saya yakin diajak ngobrol enggak? Bu, kalau ada yang model itu diajak ngobrol enggak? Nah, kalau model kita ini ada yang mengucapkan salam pasti kabur. Yang naik motor gasnya pun gaspol, ya kan? Nah, takut. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu keistimewaan bagi beliau. Bahkan saat Nabi kita Muhammad lahir, wa aina at-simar wa adna as-sajar lil jani jana. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, buah-buahan yang belum saatnya berbuah ketika itu juga, dan bisa dipanen saat itu juga. Ada buah durian belakang rumah langsung tumbuh buahnya, langsung bisa dipanen. Maka wajar kalau Nabi itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk seluruh. Kalau kita yang lahir pak ayam kambing mati, ya, makanya kita ini bukan rahmatan lil alamin, tapi belajar supaya bisa menjadi rahmatan, supaya bisa menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik seluruh keistimewaan Nabi, ada juga kesedihan yang beliau rasakan. Apa kesedihan yang beliau rasakan? Ketika 2 bulan beliau dalam kandungan, Allah sudah memanggil ayahnya tercinta yang sangat beliau sayangi, andaikan bisa ketemu ketika beliau sudah lahir. Tapi sebelum beliau lahir, masih 2 bulan dalam kandungan, sudah Allah panggil ayahnya. Berarti Nabi lahir dalam keadaannya yatim. Maka siapapun yang tak senang dengan anak yatim, siapapun yang suka memarahi anak yatim, siapapun yang senang menzalimi anak yatim, siapa yang tidak mau membantu anak yatim, itu berarti menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di daerah kita ini banyak anak yatim, tak Bapak Ibu? Ya, kalau banyak anak yatim, maka berusahalah untuk berbagi kepada mereka. Tidak bisa berbagi banyak, paling tidak sedikit bisa kita bagi kepada mereka. Insya Allah dengan berbagi kepada anak yatim, kehidupan kita akan berkah dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Maka wajar kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kita sebutkan, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkau adalah matahari ya Muhammad, engkau adalah bulan ya Muhammad, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kenapa kita sebut beliau cahaya di atas cahaya? Karena seluruh alam semesta tak akan tercipta tanpa nur atau cahaya dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad
umur kita Bapak Ibu sebagian sudah ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita umatnya terkadang lupa kepada beliau. Terkadang kita umatnya ini melalaikan apa yang disampaikan oleh beliau. Pada akhirnya kita hidup jauh dari agama, jauh dari cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, peringatan Maulid Nabi mengingatkan kita sekaligus menguatkan keimanan kita bahwa tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah menerima wahyu selain Nabi Muhammad. Ana nabiyun la nabiyyan min ba'di. Saya seorang nabi kata beliau, dan tidak akan ada lagi nabi setelahku. Jadi tidak akan ada lagi Pak nabi-nabi yang bermunculan. Karena kita Indonesia ini termasuk yang paling banyak mengaku sebagai nabi. Di Bandung ada yang ngaku nabi namanya Cecep Pak. Ya, coba bayangkan ketika pengikut Nabi Cecep mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Cecep. Ada yang ngaku nabi namanya Suparman, Nabi Suparman, Cecep Suparman. Nah, ini nabi yang termasuk bermunculan di Indonesia. Namun semua itu sudah ditangkap oleh polisi-polisi Indonesia. Maka polisi Indonesia sangat luar biasa, bisa menangkap para nabi-nabi palsu. Kan gitu? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik, ada ikutan yang baik, ada suri tauladan yang baik yang harus kamu ikuti kata Allah. Apapun perintah Muhammad semuanya benar. Maka ada nama sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq? Karena selalu membenarkan apapun itu yang keluar dari mulut Nabi, apapun itu yang dilakukan oleh Nabi, maka disebutlah beliau As-Siddiq yang selalu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun harus mengambil pelajaran dari beliau. Apa yang diajarkan oleh Nabi paling tidak ada sebagian yang kita amalkan. Contoh Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad adalah orang yang sangat dermawan, ya, orang yang sangat dermawan. Bahkan beliau mau terjun langsung memberikan makanan dan minuman kepada fakir miskin yang membutuhkan. Pernah di satu hari di kota Madinah ada seorang pengemis buta, tapi pengemis buta ini selalu menghina Nabi Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tidak benar, apa yang dia sampaikan itu semuanya dusta, kata orang yang buta tadi. Tapi Nabi Muhammad mendengarnya Pak, langsung beliau dekatin, kemudian beliau berikan makanan, berikan minuman, langsung disuapin oleh Nabi kita Muhammad. Coba kita yang ketemu model itu, ya, ketemu orang yang langsung di depan mata kita menghina kita, mencaci maki kita, kira-kira ibu-ibu mau beliin makanan? Mau dan muapinya? Tidak. Nabi tidak membalas perbuatan orang lain. Kalau itu perbuatan yang tidak baik, Nabi tidak mau membalasnya dengan perbuatan yang tidak baik juga. Maka Bapak Ibu, Nabi ketika diejek, dihina, sebagaimanapun kalimat yang mereka gunakan, tapi Nabi tetap mempunyai akhlakul karimah yang sangat luar biasa. Nabi sanggup memberikan makanan. Bahkan pernah di satu hari ketika Nabi sholat, berjalan ke masjid untuk sholat subuh, setiap persimpangan jalan ada satu lorong. Lorong itu sudah ditunggu oleh seseorang. Untuk apa orang itu di sana? Orang itu menunggu Nabi untuk diludahi.
mudah, Pak. Coba bayangkan kalau kita mau pergi ke Masjid As-Sa'idin ini, di tengah jalan ada yang meludahin, balas kuda nggak? Saya yakin bukan hanya balas kuda, ya, tinju pun mungkin berjalan, ya. Ini Nabi kekasih Allah diludahin oleh orang setiap pagi, tapi Nabi tak mau balas meludahin. Sampai di satu hari, Bapak Ibu, saat Nabi lewat di lorong itu, tiba-tiba tidak ada yang meludahin beliau. Loh, kemana orang yang biasa meludahin saya, kata Nabi? Kok tidak ada air ludah yang kena ke tubuh saya? Dicari oleh Nabi. Pada akhirnya dapat kabar kalau orang itu sedang sakit. Yang meludahin Nabi biasanya itu sakit. Coba kalau kita dengar kabar orang yang menzolimi kita sakit, merasa, ya, mudah-mudahan cepat mati katanya. Nah, itu kita manusia biasa. Tapi Nabi saat mendengar bahwa orang itu sakit, Nabi langsung cari makanan. Beliau datangi ke rumahnya dan kemudian langsung disuapin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita yang bawa makanan, mungkin makanan itu kan sudah dicampur dengan vitamin R, ya, saking kita geramnya dengan orang itu. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dengan etika Nabi kita Muhammad lah Islam itu berjaya. Dengan akhlak Nabi Muhammad lah Islam itu berkembang sampai saat ini yang kita rasakan. Sampai sekarang yang kita rasakan kedamaiannya. Kita di Indonesia ini penuh kedamaian. Beda dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang tidak punya ketenangan, tidak punya kenyamanan, karena selalu diusik, diganggu oleh orang-orang Israel. Maka kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allah jaga, Allah hindarkan dari mara bahaya, Allah selamatkan mereka, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka etika itu nomor satu, akhlak itu nomor satu. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau tidak punya etika, tidak punya akhlak, maka nilainya nol besar. Makanya Bapak Ibu, dalam melakukan apapun kita harus punya etika. Apapun yang harus kita lakukan, apapun aktivitas yang akan kita lakukan, lihat dulu situasi dan kondisinya. Jangan sampai yang kita lakukan menimbulkan rasa malu kepada kita semuanya. Contoh Bapak Ibu, ada satu kisah. Ini kisah seorang istri yang diberikan surprise atau kejutan atau hadiah oleh suaminya. Ibu-ibu pernah dapat hadiah enggak dari suami? Pernah enggak, Bu? Pernah? Coba dikit yang jawab pernah. Bu, pernah dapat hadiah enggak dari suaminya? Ada yang bilang enggak pernah, katanya. Nah, kalau enggak pernah, Pak, kasihlah hadiah, Pak, ya. Nah, ada seorang istri yang diberikan hadiah oleh suaminya, tapi istrinya tak tahu apa hadiah itu, karena mata istrinya harus ditutup, tidak boleh melihat. Maka dibawalah oleh suaminya. Ternyata Bapak Ibu, kejutan yang diberikan suaminya ini adalah rumah baru. Ya, rumah baru kejutannya. Maka ketika sampai di rumah baru dan istrinya tak tahu kalau itu dibawa ke rumah baru, dia kira dibawa ke rumah mereka sendiri. Maka ketika sampai di rumah baru, tiba-tiba perut perempuan ini pun mules, sakit, melilit-lilit, ingin buang angin karena malu dengan suaminya. Ini karena malu, Pak, baru-baru menikah. Kalau sudah lama menikah, tidak ada lagi dak suami, malu istri, malu buang angin, belemping-lemping pun depan suami itu tidak apa itu. Ya, kalau sudah lama menikah, ini yang baru-baru. Maka yang baru menikah ini memberikan
memberikan kejutan kepada istrinya. Maka saat perutnya melilit, dia cari cara, bagaimana caranya supaya suami saya tidak di dekat saya. Maka istri minta diambilkan air minum. Bang, tolonglah ambil air minum ke dapur, bang. Siap, aku ambilin, kata suaminya. Pergilah suami ke dapur mengambil air minum. Ketika suami pergi ke dapur mengambil air minum, maka dia pun mulailah mengeluarkan dentuman demi dentuman. Dia keluarkan dentuman demi dentuman, dentuman pertama dan selanjutnya. Maka saat suaminya datang bawa air minum, di air minumnya diminum oleh istrinya. Ketika selesai diminum, ternyata perutnya masih mules. Waduh, gawat ini, kan begitu. Bang, tolonglah, bisa nggak air minumnya ditambahin gula, kasih gula lah. Maka suami pun menuruti, memberikan gula kepada minuman istrinya. Ketika gula sudah dikasih, dibawa lagi ke depan istrinya, di air minumnya diminumlah oleh istrinya. Tapi sebelum air itu datang, sama seperti yang pertama tadi, berdentum-dentumlah untuk yang kedua dan seterusnya. Setelah itu air minum sampai diminum, ternyata perut belum juga lega. Luar biasa pula sakit perutnya, ya. Ketika itu minta lagi kepada suami supaya ditambahin gula. Suami nurut. Yang ketiga kali pergi ke dapur nambahin gula, Bu. Setelah ditambahin gula, datang lagi ke depan. Dia udah kedua kali ku tambahin gula. Sudahlah itu, kata suaminya. Maka sampai 3 kali perempuan itu berdentum-dentum di sana. Setelah itu Bapak Ibu, mata pun dibuka tutupnya, tutupan mata dibuka untuk memperlihatkan kejutan. Ternyata ketika mata dibuka, ini rumah baru sudah ramai orang, sudah ramai para undangan di rumah karena mau peresmian rumah baru. Ini orang undangan sudah hadir semuanya. Dia lihat ke belakang, ternyata di belakang ada bapak dan ibu mertuanya. Bapak dan ibu mertua sudah lama di sini, Pak, Bu, sambil melotot melihat. Kami di sini sudah semenjak dentuman pertama. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Melakukan apapun jangan asal kita lakukan, tapi lihat dulu situasi dan kondisinya. Jangan sampai perbuatan kita nanti membuat malu seumur hidup. Itu jelas tentunya malu seumur hidup. Selama mertuanya masih hidup, pasti malunya gak akan hilang, ya Bu, ya, gak akan hilang. Ya contoh kita kaum bapak, kalau mau buang air kecil, lihat dulu situasi dan kondisinya. Karena kaum bapak ini terkadang sembarangan, Pak. Ada pohon di balik pohon, ada mobil di balik mobil, ya, ada semak-semak di semak-semak. Ternyata ketika sudah buang air kecil, di depannya ada emak-emak gula. Yang model itu kan bisa menimbulkan rasa malu. Makanya etika dalam melakukan sesuatu itu sangat perlu. Lihatlah situasi dan kondisinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang dermawan, kata Nabi. Jangan jadi orang yang pelit. Karena pelit itu al-bakhilu ba'idun minallah wa qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah dan dekat dengan api neraka. Tapi kalau masuk kita ke Masjid As-Sa'idin, wah, ini melimpah ruah Bapak Ibu. Belum saja jamaahnya datang, panitia semua sudah menyiapkan, ya, bungkusan-bungkusannya lebih dahulu diatur. Orangnya belum datang. Kalau di tempat-tempat lain biasa orangnya belum datang. Ketika orangnya mau pulang baru ini bingkisan dibagikan. Kalau ini bingkisannya dulu, minumannya pun sudah lengkap.
sangat luar biasa. Bahkan saya lihat tadi ada datuk-datuk juga yang ikut ngangkatin, saking luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan Allah gantikan jerih payah lelah Bapak Ibu semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka memberi jangan ingin mendapatkan imbalan. Ketika kita memberikan sesuatu, itu semua kita berikan ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu kisah Bapak Ibu. Ini kisah antara si Umar dengan si Ali. Umar ini punya kebun singkong. Kebetulan singkongnya panen, maka dia bawa singkong itu satu karung ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai, ini saya lagi panen singkong, saya bawa satu karung untuk Pak Kiai. Ini hasil dari kebun saya Pak Kiai, kata si Umar. Makasih banyak Umar, kata Pak Kiai. Dibawalah singkong itu ke dapur. Sampai di dapur Pak Kiai ngomong kepada istrinya, Umar bawa singkong satu karung. Apa yang bisa kita berikan untuk si Umar? Apalah Pak yang besok kita kasih untuk si Umar? Oh iya Pak, Ibu baru teringat, kemarin ada orang yang ngasih kambing. Udahlah, kambing ini bayar kita berikan kepada si Umar. Maka Umar datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Dia seret kambing itu sambil jalan. Ketemulah di tengah jalan dengan si Ali. Mar, dari mana Mar? Dari rumah Pak Kiai. Ngapain? Ngantar singkong. Terus itu kambing siapa? Dikasih Pak Kiai. Kenapa dikasih Pak Kiai? Karena aku ngantar singkong, kata si Umar. Oh, mantap juga ini si Umar, pikir si Ali. Kalau saya bawa durian satu karung, mungkin nanti saya balik dibawain sapi, kata si Ali. Dia cari durian satu karung, dia bawalah ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai, ini ada durian Pak Kiai, duriannya kualitas istimewa. Ini pakai duriannya enak. Wah, mantap Ali, terima kasih banyak, kata Pak Kiai. Ngobrol lagi Pak Kiai dengan istrinya. Apa lagi yang bisa kita kasih dengan si Ali? Datang pula bawa durian. Apalah Pak ya? Teringat pula istrinya. Tadi kan si Umar bawa singkong Pak. Udahlah, singkong itu sajalah kasih kepada si Ali. Akhirnya singkong diangkat, diberikan kepada si Ali. Sambil jalan memikul singkong berlutut panjang. Harapan dapat sapi malah dapat singkong, kata dia. Ini adalah contoh bagi orang yang ketika memberi tapi pamrih, ingin mendapatkan imbalan. Makanya Bapak Ibu, apapun yang kita bisa bantu kepada orang lain, bantu orang lain. Bisa bantu tenaga, bantu dengan tenaga. Tenaga juga sedekah. Bisa bantu dengan uang, bantu dengan uang. Bisa bantu dengan pikiran, bantu dengan pikiran. Apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain untuk dibantu, itu termasuk sedekah yang luar biasa. Karena kita tak tahu dari amal mana kita masuk surga, Pak. Belum tentu dari sholat kita, belum tentu dari haji dan umroh kita. Bisa jadi dari amal yang kecil yang tidak kita duga-duga, ternyata itu yang membawa kita ke surga. Karena kita masuk surga bukan karena ibadah, kita masuk surga bukan karena amal, tapi kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Makanya orang yang tak punya kasih sayang dalam hatinya, ini sangat berat, sangat sulit untuk masuk surga. Walaupun rajin beribadah, yang suka marah, yang suka ngomel, ya ini susah masuk surga. Suka ngomel enggak? Kalau suka ngomel, kurangin ngomelnya Bu ya. Nah, ketika suami pulang ke rumah, jangan ngomel terus.
Malah kalau suami datang ke rumah, jabat tangannya, cium tangannya, Bu. Pernah ada cium tangan suami? Waktu lebaran. Waktu lebaran cuma 2 kali setahun cium tangan suami. Iya kan ya? Mau nggak kalau suami pulang cium tangan? Mau nggak? Ngapain Ustaz cium tangan suami? Tangan suami bau getah katanya. Kalau suami pulang sambut, jabat tangannya, cium tangannya. Tidak mampu cium tangan, ya. Kalau tidak mampu cium tangan, paling tidak sambut kedatangan suami, senyumlah kepada suami saat suami pulang, tapi senyumnya harus senyum simetris. Apa itu senyum simetris? Senyum simetris itu antara bibir kanan kiri atas bawah tidak tinggi sebelah. Kalau pulang senyum kepada suami, senyumnya dengan bahagia, ya, pertanda bahagia kalau suaminya pulang. Ibu-ibu bahagia nggak kalau suaminya pulang? Ya, Bu? Bu, kalau suaminya pulang bahagia tidak? Bahagia tidak? Kalau bawa uang bahagia, Ustaz. Kalau nggak bawa uang tak bahagia katanya. Bu, tunjukkan rasa bahagia ketika suami pulang ke rumah. Insya Allah kehidupan akan Ibu, kalau saya berikan pilihan, ada 2 orang laki-laki, satu laki-laki gajinya 1 juta 1 bulan, tapi tiap hari bisa ngumpul, tiap hari bisa ngobrol, tiap hari bisa bersama, tapi gajinya cuma 1 juta 1 bulan. Yang satunya gajinya 50 juta 1 bulan, tapi ketemunya sekali setahun. Pilih mana? Pilih mana, Bu? 50 juta aja. Lebih pilih 50 juta. Suami mah belakangan, yang penting uangnya. Pilihan kedua, kalau ada 2 orang laki-laki, satu laki-laki tampan tapi miskin, yang kedua kakek-kakek tapi kaya raya, pilih mana? Pilih mana, Bu? Tampan tapi kaya, atau tampan tapi miskin, atau kakek-kakek tapi kaya raya? Kakek-kakek. Ya, kenapa? Pak, tampan itu kalah dibuat yang berjuang, ya, Bu, ya. Ketampanan seseorang itu kalah dengan yang berjuang. Yang penting cuannya ada, uangnya ada, tak perlu tampan. Itu orang sekarang, Pak, ya. Makanya Bapak Ibu, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan kita di masa sekarang ini. Tidak lagi terkadang murni mencintai seseorang, tapi karena ada kaitan dengan sesuatu. Maka Ibu, sambutlah suami dengan senyuman. Jangan ketika suami pulang, raut wajahnya, senyumnya bagaikan jeruk purut dipijak gajah. Udah jeruk purut dipijak gajah pula, macam mana model itu? Makanya, Bu, kalau suami sudah disambut dengan senyuman, barulah ambilkan 1 gelas air putih. Ketika seorang istri memberikan suaminya 1 gelas air putih tanpa diminta, itu akan dibalas sama dengan melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Pernah Ibu sholat sunnah 100 rakaat? Atau pernah sholat tarawih yang 20 rakaat mesti hilang? Apalagi sholat 100 rakaat. Tapi Ibu bisa mendapatkan pahalanya ketika
suami, 1 gelas air putih. Cuma ibu-ibu yang mendengarkan pengajian malam ini Pak, berpikir kalau 1 gelas itu 100 rakaat, berarti kalau aku siapin 1 galon, nah ini mantap pahalanya kata si ibu. Akhirnya besok Bapak disambut 1 galon air minum Pak, sini Pak. Kata Ustaz kemarin 1 gelas 100, ini ku siapin 1 galon Pak. Kalau 1 galon yang ibu siapin, itu bukan mau nyambut suami itu mau bunuh suami namanya. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah termasuk cara yang bisa kita lakukan dalam keluarga agar keluarga menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita pun kaum bapak, kalau ibu-ibu masak sesuatu, jangan pernah sebut gak enak Pak di depan mereka. Pernah ada ngomong suaminya gak enak? Nah, gak pernah. Yang gak pernah berarti tahu tentang ilmunya. Yang pernah mengatakan gak enak, mencaci makanan mengatakan gak enak, itu juga tidak mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau Nabi mau memakannya, Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi tidak berkomentar. Pernah saat dimasakkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, ini masakan yang saya masak ya Rasul. Maka dicicip oleh Nabi. Ternyata masakan itu Pak, pedasnya luar biasa. Saat Nabi makan tercicip pedasnya luar biasa. Tapi untuk menjaga hati istrinya, beliau tidak menunjukkan ekspresi pedas. Biasa baik Nabi makannya. Apa kata Aisyah kepada Nabi? Ya Rasul, bagaimana masakanku ini ya Rasul? Oh, luar biasa enaknya. Baru kali ini saya makan makanan seenak ini, kata Nabi. Coba kalau kita yang buat model itu, ya, ini kau masak, ini nak bunuh aku ini orang gitu. Nah, itu kita. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui yang bisa untuk kita bawa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa merubah kehidupan kita dari hal-hal yang tidak baik menuju kepada hal-hal yang lebih baik, sebagai motivasi kepada kita, sebagai penguat bagi kita untuk mendapatkan kekuatan dalam melakukan kebaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi mengajarkan kita untuk dermawan, dan Nabi sangat benci kepada orang yang pelit. Ada 2 ekor binatang Bapak Ibu yang bisa kita contoh, ya. Satu menunjukkan kedermawanan, keikhlasan yang tanpa pamrih, dan satu lagi sifat yang sangat riya. Apa binatang itu? Kura-kura. Ketika kura-kura bertelur, maka kura-kura bertelur saat jam menunjukkan jam 2 malam, dia saatnya bertelur. Saat dia bertelur, dia gali pasir, maka dia keluarkan telur. Sekali telurnya keluar bisa 40 atau 50 butir telur. Itu kura-kura. Tengah malam dia bertelur, menelurkan 40 sampai 50 butir telur. Setelah itu dia timbun telurnya, dia tutupi. Semua orang tak ada yang tahu, semua di sekitarnya tak ada yang tahu kalau dia sudah bertelur sebanyak 40-50. Ini gambaran bagi orang yang melakukan kebaikan tapi tidak ingin dilihat orang karena keikhlasannya. Sudah banyak telur yang dia keluarkan, sudah banyak kebaikan yang dia lakukan, tapi orang tak banyak yang tahu tentang kebaikannya. Ini manusia luar biasa. Makanya Bapak Ibu, jangan jadikan contoh kepada satu binatang yang lainnya. Apa binatang itu? Ayam kampung
satu kampung ketahuan. Ini contoh orang yang sukaria dalam beramal. Sedikit yang dia berikan, tapi semua orang harus tahu dengan apa yang dia berikan. Makanya Bapak Ibu, cukuplah Allah yang tahu ketika kita memberikan bantuan, ketika kita memberikan apapun kepada orang lain. Jangan sampai pahala itu hilang dikarenakan kita pamerkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup harus banyak bersyukur. Ibu sudah bersyukur belum, Bu? Dengan semua yang ada sekarang sudah bersyukur belum? Karena syukur itu adalah kunci kebahagiaan. Orang yang tak mampu bersyukur maka tidak akan bahagia, tak akan bahagia. Ketika Allah berikan rezeki, walaupun rezeki itu tak banyak tapi disyukur. Dalam hidup ini Bapak Ibu, ada orang yang gajinya banyak, rezekinya sedikit. Ada orang yang rezekinya banyak, gajinya sedikit. Ya contoh, saya pernah ketemu dengan seseorang gajinya Pak 100 juta satu bulan. Ya, 100 juta satu bulan gajinya. Tapi saat didatangi ke rumahnya, yang dia makan cuma kentang rebus Pak. Kenapa makan kentang rebus Pak? Gak makan nasi? Diabetes Ustaz. Kenapa gak makan daging? Kolesterol. Kenapa gak makan sayur? Asam urat. Semuanya sudah kena. Walaupun gajinya banyak tapi rezekinya sedikit. Ada orang yang gajinya dikit tapi rezekinya banyak. Gajinya memang tak seberapa, tapi penyakit jauh. Makanan, semua makanan pantangnya cuma pantang dekat. Kalau dekat sikat, belum ada pantangan. Itu Allah berikan rezeki yang sangat luar biasa. Bahkan terkadang yang gajinya banyak, anak-anaknya tak bisa dididik, narkoba, memakai obat-obatan, minum minuman keras dan segala macam. Tapi yang gajinya dikit, terkadang anaknya sampai menjadi sarjana, menjadi orang yang sangat sukses. Itu menunjukkan bahwa rezeki mereka itu berkah. Ada satu doa Nabi Bapak Ibu, walaupun kita mengikuti sunnah Nabi, ada satu doa Nabi. Saya yakin kita semua yang hadir ini tidak akan mau mendoakan seperti doanya Nabi. Apa doa Nabi itu Ustaz? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku nanti bersama dengan orang-orang miskin. Ada nggak yang berani berdoa dengan doa itu? Pak Imam Kito pun tak berani itu. Saya yakin nggak ada yang ngaminkan doanya. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Oh, minta miskin. Sementara kalau kita berdoa minta apa, Bu? Semua kita minta kaya. Maka terkadang saking hebatnya minta kaya, setiap hari berdoa, padahal doanya terkadang sudah Allah kabulkan, tapi dia tidak sadar kalau doa itu sudah Allah kabulkan. Contoh Bapak Ibu, dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku ya Allah. Dia tidak sadar kalau sudah Allah kabulkan. Tiap hari dia bisa makan kangkung, tiap hari dia bisa makan pucuk ubi, makan tempe tahu. Susah dia bisa dapat ikan, daging, ayam, susah. Padahal sudah Allah kabulkan. Karena dia minta kepada Allah, ya Allah, murahkanlah. Maka yang datang yang murah-murah. Iya, yang datang yang murah. Iya, yang murah-murah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang mahal, sulit dijangkau. Sesuai doa yang kata Allah. Kalau
murah. Makanya Bapak Ibu, kita yang biasa berdoa menggunakan kalimat murahkan, ini kalimat masih kontroversi dalam bahasa orang yang lain. Maka jangan gunakan bahasa yang seperti ini. Gantilah kalimat murahkan itu menjadi mudahkan. Yang biasa bilang murahkan, ya Allah mudahkan. Soalnya kita pergi ke pasar pun murah harganya, kan gitu. Murah itu yang terendah. Nah, makanya kalau minta murahkan berarti minta rezeki yang rendah. Maksudnya yang harganya murah. Gantilah murahkan itu menjadi mudah. Ya Allah mudahkanlah rezeki hamba, kan begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka jangan dengki kepada orang lain, jangan iri kepada orang lain. Kalaupun mereka lebih kaya, lebih bahagia hidupnya daripada kita, karena rezeki sudah Allah atur. Rezeki itu tidak akan bertukar. Yakin tak rezeki tidak akan tertukar? Yakin tidak? Rezeki insya Allah tidak akan tertukar, Pak. Sesama pedagang, walaupun dagangannya sama, rezekinya pasti rezekinya beda. Jangan sewot dengan orang lain, jangan dengki kepada orang lain, jangan iri kepada orang lain urusan rezeki. Rezeki sudah Allah atur, tidak akan ketukar. Dan kita pun pasti selalu minta supaya diperbanyak rezeki. Saya yakin di sini belum ada yang pernah berdoa minta tolak rezeki, ya Pak ya? Ya, belum ada tuh. Ada yang sudah pernah minta tolak rezeki? Belum. Dulu pernah Pak, ada seseorang yang meminta supaya dijauhkan dari uang. Sulit kehidupannya, dikejar-kejar uang. Setiap hari uang datang membuat dia pusing. Kalau kita maunya dikejar-kejar uang, ya, tapi uang tak mau mengejar kita, akhirnya kita yang mengejar-kejar uang. Maka Bapak Ibu, saking pusingnya dengan uang, dia datangilah gurunya. Guru, bagaimana saya ini guru? Saya setiap hari didatangi uang. Saya tidur, saya duduk, saya santai, uang datang. Terlalu banyak uang saya ya guru. Bagaimana caranya supaya saya terhindar dari uang ini? Oh, itu mudah kata gurunya. Besok hari Jumat, pergilah ke masjid, sholat Jumatlah, carilah posisi di belakang raja. Kalau posisimu sudah di belakang raja, maka tempelenglah kepala raja. Kalau kau tempeleng kepala raja, pasti kamu akan masuk penjara. Kalau sudah kau masuk penjara, uang itu tak akan mengejarmu, uang tak akan datang kepadamu, kata gurunya. Wah, itu betul juga itu guru, kata dia. Besok saya praktekkan itu supaya uang itu tidak mengejar saya. Maka besoknya dia praktekkan, dia cari posisi di belakang raja, maka dia tempeleng kepala raja sampai mahkotanya pun jatuh. Maka ditangkaplah dia oleh pengawal-pengawal raja. Ini orang tak punya etika, ini orang harus dihukum mati, kata mereka. Mati pula, kata dia. Tapi tak berselang lama raja memanggil, bawa orang itu kemari. Ini yang sudah menempeleng saya. Iya raja, kata pengawal. Orang ini memang sudah menempeleng kepala saya, tapi saat dia menempeleng kepala saya, mahkota saya jatuh. Ternyata di dalam mahkota itu ada kalajengking yang siap menggigit saya. Berarti dia sudah menolong saya. Karena dia sudah menolong saya, setengah hartaku kuberikan kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, niat supaya masuk penjara biar jangan dikejar-kejar uang, malah dapat setengah harta raja. Ini yang sudah Allah takdirkan. Memang rezekinya banyak. Ya, kalau kita yang Allah takdirkan hidupnya sederhana, yang Allah takdirkan hidupnya biasa saja, bagaimanapun usaha kita, tetaplah kehidupan kita seperti itu. Tapi ingat, kita
kita manusia yang beriman tetap wajib berusaha, walaupun usaha kita itu tidak menghasilkan sesuatu yang sama dengan apa yang diusahakan oleh orang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momen Maulid Nabi kita malam hari ini mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan menambah semangat kita untuk berbuat baik dan menjalankan ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.